Wah, seharian ya. semangat banget itu orang itu. Pedangnya Nggak ada yang ya. Oh iya, saya tahu. Semangat, Mas Eko semangat ya karena ada dia juga nih. Jadi semangat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa, dan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Eko Jalelo. Nama apa ya? nama Nama panggilan. sebutan atau nama panggilannya Eko Jalelo. Dan posisi kita atau lokasi kita saat ini berada di hutan apa namanya, Mas? Paskara. Paskaran. Paskaran di area Desa Ngkroto ya. Desa Ngkroto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dulunya tempat ini sempat akan dijadikan wisata atau camping ground, tapi sepertinya sudah runggut kembali atau sudah memang karena tidak dikelola, akhirnya ya sudah kembali seperti yang kita lihat ini semak belukar ya. Dan kita akan ngobrol bareng Eko Jalelo ini tentang perjalanan pendakian atau pengalaman yang tak terlupakan, tapi bukan apa ya, bukan keluh kesah untuk cinta ya Mas ya. Kita lebih ke perjalanan ya. Dan mungkin bisa kenalan sedikit sama Mas Eko nih, kegiatan yang ngapain aja, terus nih lagi ngapain aja kesibukannya sekarang Mas. Oke, perkenalkan nama saya Eko Supriyanto. Ya, nama asli Eko Supriyanto. Tapi biasa dipanggil Eko Jalelo. Eko Jalelo. Jalelo. Bukan Jalelo ya. Jalelo. Karena lo dan lo itu ya hampir sama nih. Sama. Ambigu. Seperti loro dan loro, loro dan loro. Udah terkenalnya itu. Eko Jalelo. Eko Dok. Bisa. Eko Dok bisa. Berarti bisa dipanggil Eko Dok. Bukan aja. Oke. Jadi bisa Eko Jalelo, Jalelo atau Dok. Dok maksudnya Eko Dok gitu ya. Eko Dok bukan Eko Dok. Dok ya, oke. Lanjut. Kesibukannya apa aja? Kesibukan sehari-hari masih freelance ya. Freelance ya sekarang. Kadang di Gede Shop, kadang ya ini masih bantu-bantu temen, ini partner. Ya sekampung lah. Biasa. Apa namanya? Perkopian. Oh iya. Nah, oh iya. Ini Mas Eko ini adalah salah satu apa ya? Bisa dibilang penggiat atau memang dia ini tenaga ahli di bidang kopi, karena beliau juga freelance-nya di kafe-kafe terkenal ya Mas ya, di area Batang sini, dan memang kopinya itu ya asik nih di tangan Mas Eko, pokoknya pasti asik banget. Nah, selanjutnya kira-kira Mas Eko pengen cerita pengalaman atau perjalanan pendakian di mana nih Mas, yang kira-kira nggak terlupakan atau pengalamannya Mas Eko nih? Saya mau cerita perjalanan ini ya, yang pendakian Gunung Slamet. Pendakian Gunung Slamet. Habis erupsi. Habis erupsi berarti tahun berapa itu Mas? Habisnya bener habis erupsi itu buka pertama. Oh, buka pertama. Setelah erupsi ya. Pernah erupsi kan? Betul, sempat kemarin. Sempat kemarin mau erupsi itu. Betul. Tutup berapa tahun itu? Benar-benar. Nah, itu buka pertama. Langsung siapa ini teman yang ini vertikal itu Mas Dayat. Oh, Mas Dayat. Kan buat Mas itu. Dayat. Apa itu? Open trip. Terus Mas Eko ikut di dalamnya. Di dalam. Jadi panitianya, tim pembantu atau peserta, Mas? Kalau dibilang peserta enggak sih. Tapi ya tim what. Nah, orang dalam itu tahu lah. Orang dalam nih, kan orang dalam ya. Ntar jadi, tahu ini yang ikut trip. Iya, orang dalam. Jadi Mas Eko ini bisa bilang bisa bisik-bisik di belakang. Jadi timnya dari vertikal. Alhamdulillah lah. Bisa tim vertikal pas ke ini melakukan perjalanan ke Slamet gitu ya. Lanjut Mas. Waktu itu kan Pak Ded buat apa itu, buat story itu pamflet itu ya. Terus tak komen. Habis di komen itu Pak Ded langsung langsung respon baik lah. Sebenarnya nggak mau ikut sih, sebenarnya cuma respon lah, terus iseng diajak, gitu. Iseng diajak. Tapi diajak gitu. Diajak. Terus akhirnya oke. Oke, kan Pak Dednya siap nggak itu, mau nggak ajak gitu. Siap lah, oke. Terus apa ya habis itu ya, waktu
masih planning mungkin ya, masih dicepri sama Pak Dayat, siap nggak itu masih bingung, masih bimbang nih mau jalan apa enggak gitu ya. Tapi akhirnya ketemu temen lama yang dulu mendaki Gunung Sindoro, bareng sampean dulu ya. Hilang kontak, ketemu di situ. Maksudnya berangkat bareng, ngumpul di Limpung itu kan. Kok kamu ikut itu? Itu udah lama mana itu. Tuh Mas? Orang mana tuh Mas? Orang ini daerah sini aja, Reban. Oh, daerah Reban. Itu memang teman lama yang sempat dulu pernah melakukan pendakian bareng di Sindoro, udah hilang kontak dan akhirnya ketemu lagi pas pendakian mau ke Slamet. Mantap juga. CLBK nih jangan. Itu cewek itu. Oh iya pasti nih. Pantesan hilang kontak habis ketemu, oh kamu ya kan langsung. Kamu ya. Aku terkejut ini. Waktu itu berapa orang ya? 6 orang. 6 orang pendakiannya. Cewek 2, laki-lakinya 4. Termasuk Mas Eko sama Pak Dayat. Oh 5 berarti. Oh berarti. Tapi Pak Dayat nggak ikut naik. Oh gitu. Nunggu di base camp. Tapi itu ngeprank itu Pak Dayat. Kok ngeprank? Ngeprank. Pagi-pagi udah di puncak. Oh. Jangan salah. Pak Dayat itu adalah salah satu runner yang dipunyai Batang ya. Ini salah satu trail runner atau bisa dibilang atlet runner di Kabupaten Batang, dan beliau juga mempunyai segudang prestasi, dan rencananya kita juga akan ngobrol-ngobrol bareng Pak Dayat nantinya di lain sesi, dan lanjutkan lagi Mas Eko nih, karena ceritanya Mas Eko kita lanjutkan lagi Mas Eko. Dari awal ini ya? Dari awal berangkat sekitar pukul 7 kalau nggak saya, 8 habis pagi. Isa itu enggak. Oh, malam. Mobilan itu kan. Sampai base camp jam 1 malam atau ya? Sampai Bambangan itu kira-kira lah gitu. Istirahat dulu. Waktu itu istirahat. Berarti mulai pendakian pagi. Idealnya gitu ya, pagi pendakian. Seru sih pendakian, seru. Tapi ya ada keluh kesahnya juga lah. Iya, betul. Waktu itu kan buka pertama ya, habis situ itu rame, banyak open trip yang dari Jawa Barat itu rame, full, rame banget. Di Bambangan itu ya. Bambangan. Selanjutnya? Ya waktu itu udah mikir-mikir, wah ini dapat tempat camp enggak ini gitu kan, sama itu Mas Upi udah Upi ya. Itu alhamdulillahnya itu nemu tempat camp, tapi di pos 8 paling puncak gitu, bawah sekali. Itu kan ya, itu di bawah Palawangan. Itu yang nanjak ke Slamet apa tuh? Palawangan. Enggak, orang-orang udah hebat itu. Yang naik ini di dalam perjalanan ini gitu ya. Orang iya. Orang hebat semua ini. Tak pikir wah ini ada cek ini kuat enggak ini. Tapi ternyata wonder moment. Luar biasa. Malah ini temen yang dari Subah ini, cowok itu sempet waduh nggak kuat itu. Di pos 5 itu udah kram, dia udah nggak bisa jalan kaki. Itu tapi akhirnya kan bawa perlengkapan medis yang komplit lah. Itu bisa jalan lagi, alhamdulillah. Sampai di pos 8 itu. Berarti berangkat pagi jam berapa tuh Mas? Pagi mulai start pendakian jam 9. Jam 9 pagi. Jam 9. Sampai di tempat camp pos Pelawangan sekitar jam asar kalau enggak ya. Itu wah seharian ya. Semangat banget itu orang itu, nggak ada yang ya. Oh iya, saya tahu semangat Mas Eko semangat ya karena ada dia juga nih, jadi semangat banget jadi bukan itu teman ya. Sampai sekarang juga masih teman itu. Tapi Mas Eko berharap enggak lanjut aja Mas, sampai di Palawangan akhirnya. Sampai di Palawangan mendirikan tenda kan, habis itu istirahat. Makan itulah, makan terus istirahat. Waktu istirahat itu sempat ada
angin kenceng itu malam. Itu kan paling atas ya pos 8. Betul. Sebelum Palawangan, sebelum benar-benar batas vegetasi itu udah ya paling atas, bisa dibilang paling atas itu. Ya tapi aman-aman saja lah. Itu masih ramai, masih jam-jam 3 itu masih ada orang. Lalu lalang buat cari tempat camp. Gitu. Karena memang pendakian di waktu itu ramai banget gitu ya. Itu pertama buka itu. Terus bangun pagi itu sekitar jam berapa ya? Jam 5 kayaknya. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Terus sarapan dulu kan. Habis itu summit tag jam berapa jam? Itulah. Kurang lebih sekitar jam 6 ya. Selanjutnya waktu itu kan agak-agak mendung sedikit itu kan. Nggak begitu cerah. Nggak begitu cerah. Tapi feelnya masih oke. Masih oke. Apalagi di Palawangan itu posisinya di atas, biasanya udah di atas awan itu. Udah gak ada pohonan. Nah, udah asik ya. Palawangan terus pos 9. Nah, benar. Itu sangat terkesan tuh. Sampai sekarang. Sampai di puncak itu diprank sama Pak Dayat yang tadi bilang itu. Dia nggak ikut naik, tahu-taunya pagi-pagi udah di atas. Aman nggak itu gitu kan, pakai HT itu kan, monitor Jalelo gitu kan. Aman nggak gitu? Aman nggak? Aman, alhamdulillah itu kan. Terus tiba-tiba muncul, aduh, puncak gila. Ya tadinya, ya memang ngepranknya karena ya mungkin tujuan beliau juga akan naik pagi dan tektok gitu ya. Dia kan ya trail running di situ gitu ya. Udah kaki luar biasa dia. Racing gitu. Udah racing gitu, racing kalau Pak Dayat mah udah nggak bisa di nganu lagi pokoknya. Selanjutnya gimana tuh Mas? Habis itu kan ya biasalah foto-foto di puncak foto. Sampai keliling puncak mundar-mandir. Tuh habis itu kan turun kan jam-jam siang lah, agak siang. Tapi belum jam 12 banget itu kan. Turun sampai pos 8 itu pas di perjalanan, hujannya itu nggak di perjalanan. Sempet hujan itu berarti? Hujan es malah itu. Wih, luar biasa hujan es. Hujan es berarti kayak gimana tuh Mas? Ya kayak butir-butir itu loh. Butir-butir apa itu yang kecil-kecil itu? Segini-gini, segimana di mana? Iya. Gitu. Apa gede-gede segini? Enggak, kecil-kecil. Oh, gitu. Kayak kristal-kristal gitu. Oh, kecil-kecil gitu ya. Kayak sampai apa ya kalau misalnya kecil-kecil itu kayak peluru kecil gitu kali yang kecil-kecil. Kalau masih dipercaya perjalanan. Wah, malah ribet. Oh, lah itu posisi di mana berarti jenengan? Di pos 8. Pos 8. Di tempat camp. Udah masak udah. Alhamdulillah udah sampai, udah istirahat. Terus hujan. Belum itu. Masih ini mau bongkar presit kan. Oh iya betul. Tiba-tiba kok hujan itu. Ada ini butiran es itu kan. Aduh. Terus si Upik itu kan temen nggak usah nggak usah dibuka dulu gitu kan. Tutup buat pengaman dulu gitu. Itu esnya banyak tapi Mas. Banyak. Sampai nesting ini kayak gini nesting nih. Ini ditaruh di pelataran itu. Di pelataran itu full. Waduh, 2 nesting. Wow sekali itu. Sampai ini diminum sama ini temen yang kocak itu dari Subah itu kan. Kan ada Nutrisari tuh. Dicampurin. Dibikin di Nutrisari hebat nih. Jadi es sih Nutrisari ya di atas gunung ya. Di atas gunung minumnya es, juara banget itu. Mungkin kalau hujan es masih di atas pos 9 mungkin ini resiko juga ya. Betul. Soalnya ini habis hujan lebat itu kan turun. Tuh ada yang meninggal apa itu? Wih, kan dibilang waduh di atas di pendakian. Yang pernah sempat dengar kan beritanya itu habis pembukaan itu kan. Jalur yang jatuh itu bukan? Enggak, itu apa? Hipo. Ya itu sebab itu hujan es. Hujan es itu di perjalanan. Karena dia kedinginan gitu ya. Akhirnya Hipo meninggal. Tapi Mas Eko sempat ketemu atau papasan? Enggak. Cuma papasan sama itu. Apa itu? Sarnya itu. Katanya ada orang meninggal. Di atas. Posisinya. Itu posisinya yang meninggal itu di atas atas area pos 9. Oh, di atas pos 9 berarti di antara itu ya. Oh gitu. Yang terjal tapi itu. Posisi Mas Eko itu di pos 8. Pos 8. Oh iya. Tapi nggak sempat ketemu. Nggak sempat. Setelah itu gimana tuh?
Setelah itu perjalanan turun ya, itu kan perjalanan turun. Setelah itu beres-beres berarti nunggu hujan reda dulu. Hujan reda, setelah itu beres-beres turun. Itu sempet banyak yang cedera itu di perjalanan itu, yang rombongan-rombongan mana itu nggak tahu kan. Cederanya kenapa tuh Mas? Ada yang jatuhan es, ya ada yang kedinginan. Banyak yang kedinginan ya. Kan hujan waktu itu terus panas. Hujan tapi terus panas. Terus es itu pada turun itu. Habis es itu. Jadi dingin ya. Yang penting luar biasa. Hatinya tapi dingin. Aduh. Tapi enggak ini sih kalau tekstur tanahnya di Slamet itu enggak licin sih. Enggak licin. Ya, kan itu tanah campur pasir itu kan. Nah, iya, jadinya enak. Jadi slow ya, walaupun hujan habis hujan enggak licin-licin banget ya. Oke. Selanjutnya berarti Mas Eko turun nih. Tapi turun sampai base camp, sampai rumah aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman sekali. Malah banyak itu tolong di perjalanan itu banyak yang cedera, terus banyak yang kedinginan, nggak bawa baju ganti itu kan, kasihan sebenarnya. Tapi gimana? Aman. Tapi ada korban itu ya di atas ya? Di atas, itu ya. Udah di base camp. Oh, masih kok di base camp, terus apa ada kabar sudah meninggal gitu di atas? Belum, itu kan waktu perjalanan tanya sama itu. Mantap jiwa. Terus sampai base camp itu sekitar pukul berapa? Pukul 5 ya, pukul 4 sore. Mau maghrib lah. Betul, karena itu sempat istirahat dulu ya, masak-masak karena terus terkendala hujan itu ya. Jadi istirahat dan akhirnya ya seharian lah nyampe bawah lagi gitu. Tapi selamat alhamdulillah. Seru ini. Ya. Selamat dengan ya sampai sekarang, kalau misalnya nggak selamat pun juga di sini. Tapi pendakian itu mungkin jadi pendakian Mas Eko yang nggak bisa terlupakan, termasuk ada hujan es, terus pendakian bareng sama dia gitu ya. Jadi asik banget deh. Mungkin ada pesan-pesan buat para pendaki atau teman-teman semua, Mas? Pesan-pesan saya sendiri nih ya, buat teman-teman yang suka mendaki itu kan, utamakan safety lah. Safety first ya. Iya. Okay. Utamakan itu. Bawa jas hujan itu pasti, itu walaupun nggak hujan itu harus bawa. Sepatu itu penting banget. Iya, sepatu. Ya pokoknya perlengkapan sebelum kita melakukan pendakian itu harus logistik. Terus perlengkapan perbekalan itu udah harus banget ya kan. P3K itu jangan meremehkan lah. Lalu P3K. Kegiatan di alam itu jangan meremehkan sebenarnya. Betul banget. Dan mungkin ada lagi kesan-kesan yang mau disampaikan Mas Eko? Cukup lah. Cukup. Kalau misalkan cukup. Terima kasih banyak Mas Eko. Nanti next bisa ngobrol lagi sama Mas Eko tentang perjalanan atau pendakian di lain tempat. Kalau ini kan di Slamet nih, yang sempat hujan es, terus ketemu dia lagi. Mungkin ini ada reuni juga ya ini. Selanjutnya akan reuni lagi nih. Pendakian Slamet ini. Ini kan masih hubungan masih di WA itu masih oke semua ya. Itu. 6 orang ini ada. Dan next rencananya akan melakukan pendakian lagi bareng mereka gitu ya. Bareng mereka. Mantap jiwa. Dan cukup sekian mungkin video tentang kali ini. Dan next kita akan ngobrol lagi bareng Mas Eko di lain sesi dan di lain tempat pastinya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.